Oke, baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Ahmad Faisal, NIM 1240518347 dari kelas MBS 5I. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan tentang perencanaan sumber daya manusia yang efektif. Yang pertama ada pengertian sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan atau sumber daya manusia, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan langkah yang harus diambil guna mencapai tujuannya. Berikut ini manfaat dari perencanaan SDM. Ya. Karena ada perencanaan SDM yang dapat sasaran akan membuat perusahaan lebih efektif dan efisien. Lalu perencanaan SDM yang baik akan menimbulkan sikap positif dalam diri karyawan. Lalu SDM yang kompeten akan didapatkan dengan perencanaan yang terarah. Lalu selanjutnya ada faktor-faktor yang memenuhi perencanaan sumber daya manusia. Pertama ada faktor eksternal. Ini hal yang pertumbuhan dan perkembangannya itu berada di luar kemampuan organisasi untuk mengendalikannya. Lalu ada faktor-faktor internal. Ini kendala yang terdapat di dalam organisasi itu sendiri. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab perencanaan sumber daya manusia. Tanggung jawab utama manajemen sumber daya manusia melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan penyeleksian, pengembangan tenaga kerja, memberikan kompensasi dan tunjangan, lalu pemberhentian karyawan. Selanjutnya ada mengelola kelebihan sumber daya manusia. Pengelolaan sumber daya manusia harus diperhatikan agar menunjang strategi bisnis yang akan diterapkan. Karena jika praktek pengelolaan tersebut mendukung strategi bisnis, perusahaan akan memberikan konstruksi dalam menciptakan keunggulan kompetitif yang merupakan kunci kesuksesan sebuah perusahaan. Hanya ada masalah dalam pengaturan sumber daya perusahaan. Yang pertama ada informasi yang kurang lengkap terhadap karyawan, lalu situasi sumber daya manusia, menyebarkan pelatihan sumber daya manusia, lalu kebijaksanaan pemerintah. Hanya ada analisis pekerjaan dan analisis tenaga kerja. Yang pertama ada pengertian analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan adalah suatu aktivitas untuk mengkaji, mempelajari, mengumpulkan, mencatat, dan menganalisis lingkup suatu pekerjaan secara sistematik dan sistematis. Lalu pentingnya analisis pekerjaan itu. Yang pertama ada perencanaan dan pengadaan tenaga kerja, lalu ada rekrutmen dan seleksi, ada orientasi dan pelatihan, lalu ada pengembangan karir, lalu ada pengaturan kompensasi, ada penilaian karya, dan selanjutnya ada konseling. Selanjutnya dimensi pekerjaan. Yang pertama ada dimensi fisik, yaitu kecepatan gerak, langkah-langkah pekerjaan dan menunaikan pekerjaannya. Lalu ada dimensi psikologis, dimensi sosial, dimensi budaya, dimensi kekuasaan. Lalu selanjutnya ada tujuan analisis pekerjaan. Tujuan dari analisis pekerjaan yaitu untuk mencapai efektivitas dan efisiensi perusahaan. Selain itu tujuan analisis ini juga untuk keperluan eksistensi dan produktivitas perusahaan agar tercapai seperti yang direncanakan. Lalu selanjutnya manfaat analisis pekerjaan. Manfaatnya itu yang pertama ada menyusun pegawai, desain organisasi, lalu perencanaan kinerja pegawai, sukses manajemen, lalu pelatihan dan pengembangan jalur karir. Yang keempat ada kriteria seleksi evaluasi kerja. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi analisis pekerjaan. Yang pertama ada pengadaan tenaga kerja, lalu pelatihan, evaluasi kinerja, penilaian prestasi, promosi dan transfer pegawai. Lalu yang selanjutnya ada jenis analisis pekerjaan. Yang pertama ada analisis pekerjaan tradisional. Analisis pekerjaan tradisional ini mencari sekitar 3 aspek. Yang pertama ada tanggung jawab, lalu kewajiban umum, lalu kualifikasi. Ini ada analisis pekerjaan yang berorientasikan hasil. Analisis ini berasumsi bahwa uraian pekerjaan akan menjadi lebih bermanfaat jika uraian pekerjaan tersebut memperjelas harapan-harapan organisasi kepada para pekerja. Hanya ada prinsip analisis pekerjaan. Yang pertama ada analitis. Pekerjaan yang diuraikan menjadi komponen-komponen yang tidak hanya mencantum aktivitas. Lalu yang kedua, objeknya adalah pekerjaan. Pekerjaan yang ditawarkan itu hanya dapat dikerjakan dengan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan. Lalu yang ketiga, tidak dinilai. Para analis yang menganalisis pekerjaan harus menilai dengan sebenarnya, sehingga jika terjadi penyimpangan harusnya dianggap sebagai masalah organisasi. Selanjutnya ada metode analisis pekerjaan. Yang pertama dengan menggunakan wawancara, kuesioner, catatan laporan partisipan,
lalu menuliskan deskripsi pekerjaan. Selanjutnya teknik pengumpulan informasi. Karena jenis data dan informasi begitu beragam, maka penggunanya dapat dipakai untuk tujuan yang sama atau berbeda. Misalnya data yang digunakan untuk memprediksi kebutuhan tenaga kerja yang divisi produksi akan berbeda dengan divisi pemasaran dan sebagainya. Lalu selanjutnya ada tahapan analisis pekerjaan. Dalam analisis pekerjaan terhadap dua langkah utama yang harus dilakukan, yaitu penentuan tugas utama, kegiatan-kegiatan, perilaku atau kewajiban-kewajiban yang akan dilaksanakan dalam pekerjaan. Lalu pengetahuan kemampuan-kemampuan, kecakapan-kecakapan dan berbagai karakteristik yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas-tugas. Selanjutnya ada aspek analisis pekerjaan. Yang pertama ada job description, lalu ada spesifikasi pekerjaan, lalu spesifikasi orang. Selanjutnya ada analisis tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk dalam usia kerja yang siap melakukan pekerjaan, antara lain mereka yang sudah bekerja, mereka yang sedang mencari pekerjaan, dan mereka yang bersekolah dan mereka yang mengurus rumah tangga. Lalu selanjutnya ada desain pekerjaan. Pengertian desain pekerjaan. Desain pekerjaan adalah proses di mana penentuan tugas-tugas yang akan dilaksanakan, metode-metode yang digunakan dalam melaksanakan tugas, dan bagaimana pekerjaan tersebut berkaitan dengan pekerjaan lainnya dalam organisasi. Lalu selanjutnya ada job description. Menurut Gomez Meja ada dua jenis deskripsi job. Yang pertama ada deskripsi pekerjaan secara khusus, lalu ada deskripsi pekerjaan secara umum. Selanjutnya ada manfaat deskripsi pekerjaan, yaitu memberikan karyawan sebuah harapan, memberikan detail yang cukup, membantu merumuskan pertanyaan, lalu menentukan peran, membantu dalam membentuk kontrak kerja, membantu menetapkan tujuan, membantu evaluasi kinerja, membantu merumuskan rencana pelatihan dan pengembangan. Lalu selanjutnya ada kelebihan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada membantu mempersempit bidang pekerjaan, membantu pegawai baru mengetahui apa yang mereka kerjakan, memperjelas hubungan tiap pekerjaan, menentukan langkah pertama pekerjaan, lalu menjelaskan tugas, lalu sebagai dasar untuk menetapkan pekerjaan, lalu membangun status, menghormati dan memotivasi. Hanya kekurangan deskripsi pekerjaan. Yang pertama ada beberapa atasan mungkin terlalu berpegang teguh pada deskripsi pekerjaan mereka. Lalu yang kedua ada tugas yang memakan ruang paling banyak pada deskripsi pekerjaan akan memakan waktu paling lama. Lalu yang ketiga, deskripsi pekerjaan tidak selalu secara akurat. Yang keempat, deskripsi pekerjaan membutuhkan pembaruan secara berkala. Selanjutnya ada teknik desain pekerjaan. Yang pertama ada simplikasi pekerjaan, yang kedua ada rotasi pekerjaan, lalu yang ketiga pemekaran pekerjaan, yang keempat pemerkayaan pekerjaan. Selanjutnya yang kelima ada faktor-faktor yang mengenai desain pekerjaan. Yang pertama ada dari individu itu sendiri, yang kedua ada teknologi yang digunakan, yang ketiga variabel internal, yang keempat ada serikat pekerja. Selanjutnya ada klasifikasi pegawai. Ada 3 cara mengklasifikasikan pegawai. Yang pertama dengan tugas kerja, lalu jumlah kerja yang dijadwalkan, dan yang ketiga durasi pekerjaan. Hanya ada peranan Departemen Sumber Daya Manusia. Yang pertama ada perencanaan, lalu rekrutmen seleksi, ada pelatihan, pengembangan dan penilaian prestasi, yang keempat ada promosi, pemindahan dan pemisahan. Selanjutnya rekrutmen tenaga kerja. Konsep dasar dari suatu rekrutmen adalah proses yang menghasilkan jumlah pelamar yang berkualifikasi untuk pekerjaan di suatu perusahaan atau organisasi agar tujuan dari perusahaan itu bisa tercapai. Tujuan dari rekrutmen itu untuk memikat beberapa pelamar. Yang kedua ada untuk mengangkat atau menghasilkan karyawan yang mampu melaksanakan tugas dengan baik dan memiliki sikap loyal. Lalu yang ketiga meningkatkan citra umum organisasi. Lalu yang ketiga kebijaksanaan rekrutmen. Kebijaksanaan rekrutmen itu yang pertama ada kebijaksanaan organisasional, yang kedua ada kebijakan promosi, yang ketiga ada kebijakan kompensasi hambatan, yang keempat kebijakan suatu kepegawaian, yang kelima kebijakan pengangkatan internasional. Selanjutnya ada kendala rekrutmen. Yang pertama ada
kebijakan organisasi, persyaratan pekerja, kondisi eksternal, kondisi pasar tenaga kerja, kebiasaan proses rekrutmen, citra organisasi, daya tarik kerja, karakteristik organisasi. Lalu sumber rekrutmen pertama dari sumber internal. Rekrutmen ini menggunakan sumber dari dalam. Rekrutmen yang lebih mudah dilakukan di mana calon karyawan akan mengisi posisi yang lowong. Selanjutnya ada sumber eksternal, ada mendapatkan tenaga kerja dari pasar tenaga kerja luar organisasi atau perusahaan. Selanjutnya ada teknik prosedur rekrutmen. Karena ada teknik sentralisasi, lalu ada teknik desentralisasi. Selanjutnya ada proses rekrutmen. Yang pertama ada searching proses, lalu ada selection proses, lalu ada user proses. Selanjutnya ada seleksi tenaga kerja. Pengertian seleksi seleksi merupakan bagian materi dari operasional manajemen sumber daya manusia, yaitu pengadaan. Sedangkan pengadaan itu sendiri terdiri dari perencanaan, perekrutan, seleksi, dan penempatan produksi. Menurut Hasibuan, seleksi adalah suatu kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan tersebut. Selanjutnya, seleksi itu merupakan fungsi yang penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi. Selanjutnya ada pendekatan dan kualifikasi seleksi. Yang pertama ada pendekatan dalam proses seleksi. Di sini ada pendekatan successive harvest. Sistem seleksi yang dilakukan berdasarkan urutan tes. Jika pelamar itu tidak lulus satu tes, maka selanjutnya juga tidak lulus atau dinyatakan gugur. Lalu ada pendekatan kompensatory. Sistem seleksi ini dilaksanakan dengan cara melamar mengikuti seluruh tes. Apabila dia lolos dengan standar tes yang ada itu, dia akan lolos, dan jika tidak sesuai dengan standar maka dia akan gugur. Selanjutnya ada kualifikasi yang menjadi dasar dalam proses seleksi. Beberapa kualifikasi yang menjadi dasar ini ada beberapa. Yang pertama ada keahlian, pengalaman, usia, jenis kelamin, pendidikan, kondisi fisik, tampang, bakat, temperamental, karakter, kejujuran, kerjasama, kedisiplinan, inisiatif, dan kreativitas. Selanjutnya ada faktor seleksi. Proses seleksi itu dipengaruhi beberapa faktor. Yang pertama ada penawaran tenaga kerja. Jika terdapat semakin besar jumlah pelamar yang memenuhi syarat, maka akan semakin mudah bagi organisasi untuk memperoleh karyawan yang berkualitas, dan begitu juga sebaliknya. Lalu keadaan di luar organisasi, ada faktor etika, lalu ada ketersediaan dana dan fasilitas, faktor kesamaan kesempatan, lalu ketiga ada perangkat organisasi. Beberapa hal yang mempengaruhi proses seleksi yaitu ada analisis jabatan. Jabatan memberikan informasi tentang uraian jabatan, spesifik jabatan, standarisasi pekerjaan, serta persyaratan yang harus dipenuhi. Lalu ada perencanaan SDM. Dari perencanaan SDM akan dapat diketahui berapa jumlah calon pegawai yang dibutuhkan oleh suatu organisasi. Lalu ada pengadaan tenaga kerja. Pengadaan tenaga kerja yang efektif akan menghasilkan tersedianya sejumlah pelamar yang terkualifikasi, dan juga sebaliknya. Lalu selanjutnya ada tahapan dan teknik seleksi. Pertama ada tahapannya, yaitu ada penyalingan pelamar, lalu tes pekerja, lalu ada wawancara, lalu ada pemeriksaan referensi dan latar belakang, ada wawancara lanjutan, lalu ada pemeriksaan kesehatan, lalu ada pengambilan keputusan. Teknik seleksi, tekniknya ini yang pertama ada menggunakan interview, lalu menggunakan assessment center, lalu selanjutnya ada metode seleksi. Yang pertama ini ada metode non ilmiah. Seleksi ini dilaksanakan tidak didasarkan kepada kriteria standar atau spesifikasi kebutuhan nyata atau jabatan, tapi hanya didasarkan kepada perkiraan dan pengalaman saja. Lalu selanjutnya ada metode ilmiah. Seleksi ini dengan metode ini, seleksi yang didasarkan kepada job description harus sesuai dengan pengalaman dan berpodan pada kriteria dan standar tertentu. Oke, baik, mungkin cukup itu dari saya. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.